3、2、1。 Setelah 1 minggu kejadian tersebut, kini hari H ujian praktik tiba. Ternyata Han datang ke tempat ujian itu. Junwoo yang menyadari kedatangannya langsung bersikap cuek. Dengan nada datar, ia berkata, "Aku tidak menyangka kau tidak melarikan diri." Han yang mendengar perkataan itu langsung membalas, "Jadi kau berharap aku tidak datang ke tempat ini?" Junwoo hanya menjawab seadanya. Mendengar jawaban seperti itu, Han langsung berkata bahwa Junwoo sudah keterlaluan. "Kalau begitu, kenapa sejak awal kau merekomendasikan aku?" Lanjut Han, menegaskan bahwa kedatangannya kali ini bukan karena keinginannya. Junwoo hanya terdiam kesal. Dalam benaknya ia berpikir, kalau menurutmu seperti itu, lantas kenapa kau tetap datang? Beberapa saat kemudian, Junwoo menyadari ekspresi Han yang sangat percaya diri, meskipun terlihat jelas kantong matanya. Dalam pikirannya, Junwoo bertanya-tanya, apa Han semalaman begadang untuk mempelajari semua materi ujian praktik ini? Meski begitu, Junwoo tetap yakin bahwa dalam ujian nanti semuanya akan terlihat, walaupun ia tak yakin akan ada perubahan apapun. Tiba-tiba dalam keheningan itu, Han kembali berkata pada Junwoo bahwa kedatangannya adalah untuk menagih permintaan maaf karena Junwoo telah meremehkannya sehari sebelumnya. Seperti biasa, Junwoo tak terlalu menggubris. Ia berkata bahwa dirinya tak merasa bersalah dan apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah fakta. Han yang mendengar itu sembari bersiap mengenakan baju hazmatnya hanya berkata, "Tidak untuk sekarang." Junwoo menimpali, "Menurutku sama saja. Sekarang atau nanti aku tak akan menarik ucapanku padamu." Namun Han menjawab dengan percaya diri, "Lihat saja nanti." Mendengar gaya bicaranya, Junwoo kesal dan mempertanyakan kenapa Han berbicara seolah-olah sedang menerapkan gaya Amerika. Han lalu menjelaskan bahwa menurutnya semua ini adalah ulah Junwoo dan rekan-rekannya. Karena itulah ia harus bekerja keras selama 1 minggu terakhir. Mendengar kata rekan, dalam benaknya Junwoo bertanya-tanya, apa maksudnya? Namun tiba-tiba panitia pelaksana ujian memberitahukan bahwa ujian praktik akan segera dimulai. Di sana, Seo Min-chul menyampaikan bahwa ujian akan dilaksanakan langsung di dalam dungeon, dan para peserta juga akan masuk ke dalam dungeon bersama para penguji. Selama berada di dalam dungeon, beberapa masalah akan muncul, dan penilaian akan dilakukan berdasarkan keputusan terbaik dan efisiensi penyelesaian masalah. Salah satu peserta bertanya, dungeon yang akan dimasuki ini aktif atau sudah dibersihkan? Min-chul menjawab bahwa dungeon ini adalah dungeon aktif, karena pembasmian juga termasuk dalam ujian, dan menurutnya itu bukan masalah, mengingat orang-orang yang masuk adalah mantan para hunter. Setelah itu, Min-chul meminta semua peserta dan penguji untuk segera masuk ke dalam dungeon. Mereka pun memasuki dungeon. Tak berselang lama, Su Yang, salah satu penguji, langsung memulai soal pertama. Ia mengatakan bahwa saat ini ada panggilan bantuan dari tim 4. Namun tidak ada tim lain yang bisa membantu. Hanya tim yang ada di sana yang bisa pergi membantu. Jadi jika hal itu terjadi, apa keputusan kalian? Jawaban para peserta hampir identik. Mereka berpikir akan membantu tim itu secepat mungkin, lalu kembali ke pekerjaan mereka. Junwoo menganggap itu jawaban yang wajar, mengingat level mereka setara dengan ketua tim operasi. Ia pun menuliskan semua jawaban peserta yang serupa itu. Dalam benaknya, Junwoo berpikir, jika semua terus berjalan seperti ini, aku tak akan ragu menggagalkan semua peserta ini. Namun tiba-tiba Han angkat bicara. Menurutku, kalau semua itu terjadi, waktu 20 menit saja tidak cukup, maka lebih baik mundur terlebih dahulu. Jawaban Han langsung dicemooh peserta lain. Menurut mereka, Han sangat tidak kompeten. Namun tidak dengan Junwoo. Ia sadar bahwa jawaban Han justru yang paling tepat. Junwoo berpikir, mereka semua memang mantan hunter, tapi tidak memahami tujuan ujian ini. Dari awal, mereka hanya memikirkan pembasmian. Padahal, posisi yang mereka lamar adalah tim pembersihan. Kini Han bisa menyadarinya bahwa ujian ini bukan hanya soal pembasmian, tapi efisiensi dalam pembersihan. Junwoo pun sempat bertanya-tanya, apa yang sudah terjadi pada Han selama 1 minggu ini? Brug, suara hantaman keras dari monster terdengar. Seekor monster buta muncul. Para peserta langsung mengeluarkan senjatanya dan secara sistematis bergerak satu persatu tanpa perlu komando. Para penguji pun kagum dengan kemampuan mereka yang dapat membasmi monster dalam dungeon oranye dengan mudah. Namun Junwoo tetap cuek. Kini Min-chul dan pihak HRD mulai meragukan Han Yubin, merasa bahwa ia tidak sehebat statusnya sebagai hunter internasional. Junwoo hanya diam. Tiba-tiba Junwoo angkat bicara. Ia memberitahukan bahwa akan ada masalah. Mendengar itu, Taewon langsung menyeringai.
Beberapa hari sebelumnya, Taehwan telah menerima bocoran soal ujian dari Minkul yang dibuat oleh Junwoo untuk ujian praktik ini. Namun saat itu, Taehwan merasa kesal karena soal tersebut tidak sesuai kesepakatan. Sebelumnya, Minkul mengatakan bahwa ini bukan tim pembersihan sungguhan, hanya namanya saja seperti itu. Cara kerjanya nanti akan berbeda. Tapi sekarang, Taehwan malah harus mempersiapkan ilmu-ilmu soal pembersihan. Minkul lalu meluruskan bahwa semua ini hanyalah formalitas. Sesuai dengan nama timnya, meskipun setelah ujian, tidak akan ada pembersihan sungguhan. Kini mereka berdua pun menyeringai, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Junwoo pun membacakan soal, saat ini semua tim pembersihan sedang sibuk dan waktu yang tersisa hanya 20 menit. Bagaimana cara kalian membersihkan dungeon ini? Taehwan bersiap menjawab, namun Junwoo melanjutkan, bagaimana cara kalian membersihkan dungeon ini dalam waktu 20 menit, sedangkan semua tim sudah mati dan hanya tersisa kalian sendiri? Semua peserta langsung kaget, terutama Taehwan. Kenapa soalnya berbeda? Pikirnya, Junwoo langsung menyuruh para peserta maju dan mempraktikannya. Dalam pikirannya, ia menyeringai, kau pikir aku akan memberikan soal yang sama persis? Hitungan mundur pun dimulai. Di sana terlihat Kang Woo-hyuk yang sedang mencoba melakukan pembersihan bangkai monster. Namun, ia tampak kesal dan kesulitan. Ia tidak berhasil membersihkannya. Pihak HRD pun menyatakan bahwa Kang Woo-hyuk telah gugur dan harus segera kembali ke posisinya. Sementara itu, Junwoo yang memperhatikannya mencemooh dalam hati, peserta di sini sama sekali tak akan bisa melakukan hal semacam itu. Sekarang giliran Taehwan. Sebelum memulai, ia sudah terlihat sangat kesal. Dalam benaknya, aku ini mantan ketua Guild Ares Hunter Kelas A Berserker nomor 1 nasional, harus berlutut dan melakukan pembersihan seperti ini. Terlebih lagi, ia harus melakukannya sendirian dalam waktu kurang dari 20 menit. Seketika ia berteriak, menurutnya ujian ini sudah keterlaluan dan terlalu dibuat-buat. Dengan penuh emosi, ia mengatakan bahwa ini berbeda dengan kesepakatan sebelumnya. Sontak Minchul dan Suyang terkejut mendengar ucapan dari Taehwan. Mereka hanya bisa terdiam saat HRD menatap mereka dengan sinis. Akhirnya Taehwan pun dinyatakan gugur. Sekarang giliran Han Yubin. Junwoo segera memerintahkannya untuk bergegas. Namun Han Yubin tetap diam. Junwoo merasa yakin Han Yubin pun tak akan mampu. Namun saat Junwoo hendak mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Han maju dengan penuh semangat. Ia langsung melesat dengan pedangnya dan berkata, hitung saja waktunya dengan benar. Dengan brutal, ia melemparkan obat pembusukan ke udara, lalu menebasnya, menaburkannya ke seluruh bagian bangkai monster. Ia memotong bangkai itu dengan tepat menggunakan pedangnya. Tak hanya Junwoo, Minchul, dan HRD pun terkejut melihat aksi barbar dari Han Yubin. Kini Junwoo teringat dengan perkataan Han sebelumnya tentang rekan-rekan. Ia mulai menyadari bahwa semua ini pasti ulah mereka. Han Yubin tidak berhenti di sana. Setelah memotong bangkai dengan rapi, ia langsung mengumpulkannya sekaligus. Melihat hal itu, Junwoo mulai panik. Jika ini terus dibiarkan, dia bisa lolos dari ujian ini, pikirnya. Dalam kepanikan Junwoo, tiba-tiba Taehwan bersuara. Bukankah itu terlalu mencolok? Menurutnya, hanya calon dari Junwoo yang bisa menyelesaikan ujian ini. Ia pun langsung menuduh Junwoo telah memberitahukan soal ujian kepada Han lebih dulu. Melihat serangan tak terduga dari Taehwan, Junwoo merasa rencananya menggagalkan semua peserta bisa terselamatkan. Ia hanya gelagapan, pura-pura menerima tuduhan dari Taehwan. Han yang melihat itu hanya berkata, bajingan tolol. Taehwan langsung marah mendengar ucapan itu. Namun Han dengan santai menimpali. Menurutku, apa yang kau lakukan itu seperti pecundang. Bukankah kau diberi waktu selama 1 minggu untuk belajar? Kenapa sekarang kau bilang ini curang? Dan bukankah kau juga ada di sini karena dukungan dari wakil kepala cabang? Dan satu hal lagi, kau yang selalu bicara soal standar, kupikir kau seseorang yang hebat. Ternyata kau cuma bajingan. Han melanjutkan provokasinya. Bagaimana bisa disebut hebat kalau engkau saja keluar dari guild ampas dengan jabatan cuman wakil? Jangan-jangan kau diusir? Han tertawa dan cengengesan menatap Taehwan. Seketika Taehwan mengaktifkan skill Madness Berserker-nya. Sebagai Berserker nasional peringkat 1, aura gila langsung menyebar. Namun Han tak tinggal diam. Ia pun mengaktifkan High Panic Berserker-nya, yang merupakan skill Berserker rank 152 dunia. Taehwan mulai sadar Han bukanlah hunter biasa. Tapi ia tak peduli. Ia langsung maju menyerang Han. Namun sebelum serangan mereka terjadi, sebuah skill aktif muncul dan menahan kedua serangan mereka. Ternyata itu adalah Junwoo mengaktifkan Hyper Boost-nya. Dengan tegas Junwoo berkata, sikap kalian sangat tidak sopan di hadapan seorang penguji.
Taehwan pun mulai sadar dan berpikir, bukankah Junwoo bukan seorang cleaner? Kenapa dia bisa memakai skill seperti itu? Mendengar keraguan dari Taehwan, Junwoo langsung menekannya lebih keras, menunjukkan dominasinya. Han Yubin pun mulai tenang setelah mendapatkan sedikit paksaan dari Junwoo. Junwoo kemudian menegaskan bahwa ujian akan dihentikan sampai di sini karena situasi yang tidak kondusif. Tak terasa, sore pun tiba. Di hadapan Han Yubin, Junwoo meminta maaf atas kejadian saat wawancara sebelumnya. Han sempat terkejut mendengar permintaan maaf itu. Dalam hati, Junwoo tahu bahwa Han memang telah menyelesaikan tugas ujiannya dengan baik, meskipun emosinya sempat tak terkendali. Dengan wajah ragu, Han mengaku bahwa dirinya memang menerima bantuan dari rekan-rekan Junwoo. Namun Junwoo menjawab, itu bukan masalah, tak perlu dipermasalahkan. Karena pada saat ujian tiba, kau sendiri yang menyelesaikannya. Dengan wajah berbinar, Han Yubin mengatakan bahwa ia menerima permintaan maaf Junwoo. Lagi pula, aku tak akan bertemu lagi denganmu, ucapnya sambil tersenyum. Melihat Han berjalan menjauh, Junwoo bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia tidak masuk ke dalam tim pembersihan? Jawaban Han singkat saja, aku datang ke sini hanya untuk menerima permintaan maaf darimu, tidak lebih. Lalu dengan gaya tengilnya, Han pun pamit dan meninggalkan Junwoo. Keesokan harinya, di depan sebuah gate, Hyung-suk marah-marah pada Junwoo. Ternyata Junwoo telah menerima Han Yubin dan mengundangnya masuk ke dalam tim pembersihan yang baru. Keesokan harinya, di dalam apartemennya, Han Yubin duduk termenung. Ia berpikir, seharusnya semua masalahnya sudah selesai ketika menerima permintaan maaf dari Junwoo. Namun, kenyataannya tidak begitu. Sesuatu terus mengganggu pikirannya, terutama tentang Junwoo. Baru sekarang ia menyadari, Junwoo bukanlah orang biasa. Maksudnya, bukan sekadar seorang cleaner. Rasanya tidak masuk akal jika hanya seorang cleaner biasa memiliki kemampuan untuk menghentikan 2 orang hunter bertipe berserker hanya dengan 1 tangan. Dalam lamunannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Begitu ia melihat notifikasi, ternyata itu pesan dari asosiasi. Pemberitahuan resmi penerimaan dirinya lengkap dengan jadwal kerja yang sudah disiapkan. Melihat pesan itu, Han langsung terkejut dan berkata, "What the?" Di tempat lain, New York, Amerika Serikat. Di sebuah gedung asosiasi Hunter Internasional, seorang pria tua, Jason, ketua tim pengendalian cabang Amerika, sedang mengamuk. Ia baru mengetahui bahwa file operasi yang ia kira sudah terhapus, ternyata masih tersimpan. Seorang bawahannya menjelaskan bahwa meski file utama sudah dihapus, salinannya masih tersimpan di database tim strategi. Jason semakin murka. Jika file itu tersebar ke publik, maka dirinya dan seluruh pengikutnya bisa hancur. Sekretarisnya, Chloe, hanya bisa terdiam menyaksikan kemarahan atasannya. Ternyata beberapa bulan yang lalu terjadi kecelakaan dalam misi tim operasi yang dipimpin oleh Han Yubin. Saat itu Han tengah melakukan penaklukan dungeon dan hanya ia serta Angel, seorang hunter wanita berambut pink asal Filipina yang tersisa. Han awalnya meminta Angel untuk keluar dan mencari bantuan. Namun sebelum Angel pergi, ia memberinya liontin miliknya sendiri. Setelah itu, Angel menggunakan skill untuk menendang Han keluar dari dungeon sejauh mungkin demi menyelamatkannya. Han lalu segera mengirimkan permintaan bantuan kepada kantor asosiasi, khususnya tim pengendalian. Namun jawaban mereka sangat mengecewakan. Tidak ada bantuan karena semua pasukan sedang sibuk. Han tahu itu hanya alasan. Ia langsung membentak, memaksa agar setidaknya 1 orang dikirim karena situasi sangat darurat. Namun tim pengendalian tetap bersikeras, hingga Han marah besar. Kembali ke masa sekarang. Ternyata semua itu adalah perintah Jason. Menurutnya, dungeon tempat Han dan Angel berada adalah dungeon ampas yang tak layak diperjuangkan. Bahkan menurut Jason, satu hunter seperti Angel tidak layak dibayar ratusan juta hanya demi menyelamatkannya. Baginya, keuntungan jauh lebih penting daripada nyawa hunter. Apalagi para petinggi pun terbiasa bersikap acuh terhadap kematian para hunter. Itulah sebabnya Jason dengan mudah memanipulasi kematian Angel dan menjebak Han. Karena marah, Han sempat menyerang Jason. Dan insiden itu kemudian digunakan oleh Jason sebagai alasan untuk menyingkirkan Han Yubin dari asosiasi. Semua berjalan lancar sampai akhirnya Jason curiga. Ia yakin Han membawa data dari tim pengendalian saat keluar. Jika data itu bocor, maka penggelapan dana dan berbagai kecurangan yang selama ini ia tutupi akan terbongkar. Chloe yang melihat Jason frustrasi mencoba menyarankan untuk bernegosiasi dengan Han. Namun Jason menolaknya. Ia tahu sifat Han tidak akan pernah mau bernegosiasi dengan orang seperti dirinya. Jason kemudian bertanya, di mana Han sekarang? Chloe menjawab bahwa Han kembali terdaftar di asosiasi. Jason sempat bingung. Bukankah Han sudah disuspensi dan tak bisa lagi menjadi hunter? Chloe menjelaskan, Han sekarang mendaftar sebagai seorang cleaner, bukan hunter. Jason terdiam. Gadis gila seperti itu jadi cleaner, untuk apa?
Namun seketika ia teringat minggu depan akan terjadi loop dungeon di Korea. Ia pun memerintahkan timnya untuk ikut serta dalam misi tersebut. Jason menyeringai, ia sudah tak sabar untuk menemui Han Yubin di Korea. 1 minggu kemudian, sejak Han resmi bergabung dalam tim pembersihan, sebuah skill baru, excessive bleeding aktif. Junwoo merasa moodnya sedang sangat baik. Semua rencananya perlahan berjalan mulus. Ia tahu posisi sebagai ketua tim memang menjengkelkan, tapi setidaknya sekarang ia bisa memanfaatkan kekuasaan itu sebaik mungkin. Namun lamunan indahnya terganggu oleh Sang Hyuk yang terus memanggilnya untuk membantu pembersihan. Junwoo merasa kesal, sudah naik jabatan, tapi tetap saja disuruh-suruh. Tapi ia sadar jabatan ketua tim pembersihan tak memberikan kantor atau fasilitas mewah. Dengan kata lain, statusnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Saat ia hendak membantu pembersihan, tiba-tiba sebuah pesan dari Pion masuk. Pion meminta tim yang bisa bekerja sama dengan Hunter karena telah muncul dungeon mendadak di daerah Namtaeryong. Junwoo menjawab bahwa sepertinya tidak ada tim yang bisa membantu. Tapi dengan santai ia berkata, "Aku akan bantu sebisa mungkin." Lalu ia menelepon seseorang. Di layar tertulis nama kontak budak pembersihan. Ternyata itu adalah Han Yubin. Junwoo bertanya soal kondisinya. Han menjawab bahwa ia sebentar lagi selesai dan akan istirahat makan siang. Namun Junwoo menyahut, "Kebetulan sekali, langsung bantu Pion setelah dungeonmu selesai." Han langsung marah berteriak, "Kau selalu menyuruhku membasmi dungeon, padahal ada tim strategi." Junwoo santai menjawab, "Hanya timmu yang bisa melakukan pembasmian dan pembersihan sekaligus. Lagi pula timku juga akan datang. Tak perlu khawatir." Lalu ia menambahkan dengan nada mengejek, "Kalau kau nggak sanggup, tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu berharap tinggi padamu, ya, Han Yubin." Mendengar kata-kata itu, Han langsung terdiam. Lalu berteriak, "Aku akan segera ke sana." Ternyata selama 1 minggu terakhir, Junwoo selalu memberikan dungeon-dungeon sulit pada tim Han. Karena Han satu-satunya orang yang mampu melakukan pembasmian dan pembersihan sekaligus, membuat tim Junwoo jadi sangat efisien. Akibatnya, tingkat efisiensi tim pembersihan meningkat drastis dan sebuah skill baru milik Junwoo kembali terbuka, replika skill. Sebuah skill yang aktif ketika tingkat kepuasan kerja pembersihan di atas 30%. Junwoo menyeringai puas. Jadi begini rasanya keuntungan jadi ketua tim, bisa melempar pekerjaan ke orang lain, di lain hari dan di tempat berbeda. Di sebuah apartemen sederhana, anak dari Park Geun-tae baru saja selesai menyetrika baju kerja ayahnya. Sang ayah tersenyum bangga melihat anaknya yang selalu rajin membantu sebelum berangkat kerja. Namun saat menerima bajunya, Park Geun-tae menyadari bahwa seragam kerjanya sudah mulai lusuh. Ia pun berkata kepada anaknya, "Mulai besok, tak perlu setrika baju kerja ayah lagi, ya." Anaknya langsung panik dan bertanya, "Apa ayah dipecat?" Beberapa saat kemudian, Park Geun-tae keluar rumah, kini mengenakan setelan jas rapi. Hari ini, ia bukan lagi ketua tim pembersihan biasa, melainkan manajer umum tim pembersihan. Para tetangga menyapanya dengan bangga. Kini semua orang tahu Park Geun-tae telah naik jabatan. Lalu di lain tempat, di sebuah gedung asosiasi, para ketua tim operasi sedang mengadakan rapat tahunan dalam sebuah ruangan. Di sana, ketua tim operasi 4, Chu Ji-yeon, dan ketua tim operasi 5, Kim Min-gyum, sedang mempertanyakan jadwal kepada Pion. Mereka mempertanyakan jadwal tim operasi yang menyesuaikan kepada arah tim pembersihan. Mereka berdua tampak kesal dengan jadwal baru itu karena bukankah prioritas dari asosiasi adalah para hunter, namun sekarang berubah. Ji-yeon kemudian mengatakan secara blak-blakan kalau sekarang setelah kenaikan jabatan Kim Junwoo, semuanya menjadi aneh. Dihentikannya seluruh pekerjaan karena tim pembersihan kelelahan, membubarkan operasi beruntun karena dapat membuat delay pada pekerjaan pembersihan. Ji-yeon juga langsung mengatakan kalau ia tahu bahwa sekarang Pion berpihak pada Junwoo. Namun keputusan yang dibuat oleh Pion, ketua tim kontrol menurutnya, hal tersebut ia rasa tak adil jika harus disetarakan dengan seorang cleaner. Pion yang kebingungan mencoba menjelaskan kalau jadwal yang baru merupakan jadwal yang sudah diselaraskan dengan beban-beban masing-masing divisi agar tidak menjadi tumpang tindih dalam pekerjaan mereka. Minju yang berada di sana tak mengatakan apapun, namun terlihat dari sorot wajahnya, ia merasa kesal. Seketika keadaan ruangan menjadi ribut oleh protesan ketua tim operasi terhadap Pion yang merupakan ketua tim kontrol. Lalu salah seorang ketua tim operasi di sana mengatakan kalau semua kesalahan ini memanglah karena ulah Kim Junwoo karena asosiasi menjadikan orang tidak kompeten seperti dirinya sebagai ketua tim. Dan seketika itu Minju yang hanya terdiam saja, sepertinya ia sudah tak tahan mendengar cacian mereka terhadap gurunya. Minju pun langsung mengatakan kalau dirinya mengetahui bahwa semua tim operasi di sini memang tak menyukai Kim Junwoo. Namun asumsi tersebut menurut dirinya adalah sesuatu yang licik.
Minju juga langsung menyuruh para ketua tim itu untuk melihat laporan pada minggu ini, bahwa laporan tersebut sudah bisa menjelaskan keefisienan dan kekompetenan dalam tugas yang sudah Junwo kerjakan. Lalu Jion langsung menimpali. Ia mencemooh Minju agar berhati-hati karena Minju sekarang ada di kursi yang sama. Jangan kira level dirinya setara dengan ketua tim operasi lainnya yang ada di sini. Minju pun tak menggubris perkataan dari Jion. Ia langsung memperlihatkan semua laporan minggu ini. Minju pun menjelaskan, kalau bulan ini saja, efisiensi dalam penaklukan dungeon naik 30%, dan tak hanya itu, dalam 100 dungeon yang sudah ditaklukkan dalam 1 minggu, 0 data tentang dungeon yang bermasalah. Jadi sekarang menurut Minju, di mana letak ketidakkompetenan serta ketidakefisienan dalam pekerjaan Kim Junwoo. Menurut dirinya, hal itu merupakan hal konyol jika sampai mengatakan Kim Junwoo tidak kompeten serta tidak efisien dalam pekerjaannya. Minju juga mengatakan, bagaimanapun juga dalam asosiasi terdapat 2 tim yang bekerja di lapangan, bukan hanya tim operasi saja. Oleh karena itu, menurut dirinya, kedua tim itu seharusnya bisa saling berkesinambungan dalam pekerjaan, bukan untuk menguntungkan salah satu pihak saja. Namun tetap saja mereka semua komplain. Pada intinya mereka hanya tak suka dengan Kim Junwoo. Lalu tiba-tiba saja seorang ketua tim mengatakan untuk menyuruh Minju saja yang melakukan semuanya sendiri. Mendengar hal tersebut, mereka semua pun merencanakan hal yang sama, karena kebetulan minggu depan akan terjadi loop dungeon. Mereka semua dengan sengaja tak akan ikut, agar tim Kim Minju saja yang menyelesaikannya. Mendengar hal tersebut, Minju merasa panik, dan seketika para ketua tim operasi satu persatu meninggalkan tempat duduknya. Namun di saat mereka akan keluar, tiba-tiba saja tim komando dan pengendalian, manajer umum Hwang Dongwi masuk. Ia pun dengan tergesa-gesa memberitahukan kalau ada telepon dari cabang Amerika dan meminta izin untuk disambungkan kepada ketua tim kontrol, Pion. Saat menerima telepon itu, para ketua tim operasi yang sebelumnya akan keluar ruangan menunggu dengan wajah panik, menunggu kabar dari Pion apa yang sebenarnya terjadi. Pion pun memberitahukan kalau cabang Amerika meminta ikut dalam loop dungeon minggu depan, dan Pion juga memberitahu kalau sebelumnya beberapa ketua tim operasi tak mau ikut dalam loop minggu depan. Jadi ia akan memberikan tugas itu pada tim operasi 2. Seketika wajah mereka yang sebelumnya menolak langsung kaget serta kecewa. Namun tiba-tiba saja Suyang angkat bicara dengan mengatakan kalau loop dungeon itu adalah dungeon yang sulit, jadi bukankah harus ada lagi satu tim yang ikut dalam dungeon tersebut sambil memasang pose berharap agar dirinya dipilih. Lalu Pion pun menyetujui hal tersebut. Ia pun akan segera meminta ketua Kim Junwoo untuk menjadi penanggung jawab keseluruhan. Seketika itu juga wajah mereka langsung pucat dan marah, dan dengan begitu rapat tahunan pun selesai. Lalu di lain tempat, di sebuah dungeon, Junwoo yang baru saja datang tak menyangka kalau Han Yubin yang merupakan mantan hunter internasional baru saja selesai melakukan pembasmian dungeon tingkat biru. Dan Junwoo juga tahu pasti Han Yubin tak menggunakan unique skill-nya. Han Yubin dengan terengah-engah, ia tak menyangka kalau Junwoo bisa tahu. Ia pun beralasan karena jika menggunakan skill uniknya, maka mayatnya tak akan seutuh sekarang ini, dan nanti pada saat pembersihan akan lebih sulit. Junwoo pun memberitahukan kalau hal tersebut hanya berlaku pada saat ujian saja. Aslinya, pada saat kerja di lapangan yang terpenting adalah pembasmian dahulu. Han Yubin sempat bingung dengan perkataan tersebut, karena bukankah dirinya berada di pihak pembersihan? Terlebih lagi dirinya juga seorang ketua tim pembersih. Junwoo pun kembali menjelaskan kalau dalam pekerjaan tak ada pihak manapun. Semua pekerjaan memang sudah seharusnya dilakukan dengan cara kerja keras. Dalam benaknya, Han Yubin berpikir Junwoo berpihak pada tim pembersihan. Ternyata di luar dugaan. Dan tiba-tiba saja Junwoo menanyakan, "Kau pasti belum makan kan?" Mendengar hal tersebut, Han Yubin kembali berpikir, kenapa dia menanyakan hal seperti itu? Sepertinya dia akan mengajak makan bersama. Namun di saat ia menjawab belum, Junwoo langsung mengatakan, "Ya sudah, kalau begitu setelah pembersihan dungeon ini, kau bisa makan terlebih dahulu." Dan seketika itu juga, Han Yubin langsung makin emosi. Tapi tiba-tiba saja ponsel Junwoo berdering. Saat dilihat, ternyata itu adalah nomor dari luar negeri. Dan saat ia angkat, ternyata itu dari asosiasi cabang Amerika. Junwoo pun langsung memberitahukan kepada Han Yubin, kalau tadinya ia memang akan membantu Han, namun sekarang ada telepon. Jadi ia minta maaf dan pamit. Seketika sekarang bukan hanya Han yang terbakar, tapi anggota lainnya ikut terbakar. Dan Junwoo setelah mengatakan hal tersebut, ia langsung melesat kabur. Setelah dirasa sepi, Junwoo pun kembali menanyakan perihal tujuan cabang Amerika menelepon dirinya. Ternyata itu adalah telepon dari Jason. Ia memberitahukan kalau Loop Dungeon akan segera muncul di Korea. Dan seperti yang diketahui oleh para hunter, kalau Loop Dungeon tidak muncul di wilayah Amerika. Jadi para hunter Amerika kesulitan untuk mencari pengalaman tentang dungeon tersebut. Oleh karena itu, ia menghubungi Junwoo karena Pion memberikan nomor Junwoo pada
kepadanya, dan Jason pun meminta izin akan operasi gabungan tersebut, Loop Dungeon, dungeon spesial yang akan terus berulang jika para hunter tidak membasmi bos monster sesuai dengan syarat tertentu. Yang artinya, jika sebuah syarat pembasmian tidak terpenuhi, maka dungeon itu akan terus berulang tanpa batas. Dan pada kehidupan pertama Junwo, dirinya juga harus mengulang hingga 100 kali. Setelah itu, ia baru bisa menyelesaikan dungeon tersebut. Dan mendapatkan bantuan dari cabang Amerika seperti ini adalah kesempatan emas yang harus disyukuri. Tapi Junwo sangat merasa kesal dengan hal tersebut karena di kehidupan sebelumnya juga sama, persis seperti ini. Dengan meminta izin untuk mencari pengalaman, namun pada akhirnya mereka mengambil item yang sangat berharga yang hanya muncul di Loop Dungeon, yaitu kristal waktu, dan mereka pun membawanya ke Amerika. Dan tentu saja pada saat itu kantor cabang menjadi kacau karena item tersebut bisa menghancurkan kepemimpinan asosiasi. Dan pada saat itu juga, Junwo dimarahi habis-habisan oleh ketua asosiasi. Dan akhirnya, pihak hunter Korea hanya mendapatkan uang yang tak seberapa, namun sekarang dalam benak Junwo, ia tahu apa yang akan terjadi. Jadi ia tak punya alasan untuk menerima tawaran dari cabang Amerika ini. Junwo pun langsung mengatakan penolakan tersebut. Dan seketika itu juga, wajah Jason cemas dan panik. Jason pun kembali menawarkan kalau dirinya berniat akan mengirimkan uang secara langsung kepada Junwo. Junwo merasa heran karena sebelumnya tak ada hal seperti ini. Junwo pun tersenyum. Ia merasa asosiasi dari cabang Amerika merendahkan Junwo karena dirinya yang hanya merupakan tim pembersihan. Namun tiba-tiba saja Jason menawarkan uang $1 juta kepada Junwo. Sontak Junwo langsung tercengang mendengar nominal itu. Junwo dengan panik dan gemetar, ia bingung dengan tawaran itu karena uang tersebut setara dengan 120 juta won. Namun tiba-tiba saja sebuah pesan dari Minju masuk. Dan ternyata isi pesan itu memberitahukan kondisi yang sudah terjadi sebelumnya di ruang rapat tentang pemboikotan para ketua tim operasi. Maka dari itu yang tersisa hanya tim operasi 2 Minju. Dan menurut Minju, untungnya ada permintaan gabungan dari cabang asosiasi Amerika. Oleh karena itu, Junwo ditunjuk oleh Pion sebagai penanggung jawab dari operasi ini. Melihat kata penanggung jawab, ia merasa sangat kesal. Dan keputusannya, Junwo pun menyetujui operasi gabungan tersebut. Ia juga memberitahukan kalau tim pembersihan juga akan ikut karena ini merupakan Loop Dungeon. Dan setelah kesepakatan itu terjadi, Junwo terdiam. Ia baru saja sadar kalau cabang Amerika adalah tempat sebelumnya Han Yubin bekerja. Ia pun sempat khawatir apa tidak apa-apa mengajak Han Yubin dalam operasi ini.